Yaitu yang pertama kita sudah bahas mengucapkan dua kalimat syahadat dan beramal sesuai tuntunan kandungannya. Jadi benar-benar seperti apa yang sudah kita ucapkan. Kalau kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kita benar-benar mengakui itu dalam hati kita. Kita selalu merenungi ciptaan-ciptaan Allah supaya iman kita bertambah dan seluruh anggota tubuh kita sibuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian yang kedua, beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Di sini bicara masalah istiqomah. Kalau kita sudah pernah sholat 5 waktu, nutup aurat, puasa misalnya, maka itu umum orang bisa lakukan. Tetapi yang paling penting dari semua itu setelah kita ketahui keutamaannya dan kita kerjakan, konsistensinya. Bagaimana menjaganya sampai kita wafat. Sholat duha bukan hanya kapan mau, tapi memang harus setiap hari kita mau kerjakan. Sholat tahajud juga begitu, zikir pagi petang juga begitu, bersedekah begitu, semua ibadah. Dan setiap orang di antara kita harus introspeksi diri. Mana ibadah yang kita masih malas lakukan. Lalu kita fokus memperbaiki. Sehingga dalam setiap harinya ada peningkatan kualitas. Kalau ibadah yang sudah kita konsisten, udah tinggal dijaga saja. Contoh misalnya ibu-ibu sudah menutup auratnya, sudah yakin ini perintah agama, nggak mau lagi meninggalkannya, ya sudah. Berarti itu tidak usah lagi dikorek-korek. Tinggal bagaimana kita konsisten menjaganya. Tinggal cari ibadah yang masih kurang, yang kita masih malas kerjakan, kita fokus baca lagi keutamaannya, ya kemudian buat program, kita paksakan diri supaya bisa mengerjakan, lalu kita konsisten lagi. Begitu seterusnya sampai ajal kita datang. Itu di poin yang kedua. Poin yang ketiga, mengerjakan kewajiban dalam Islam. Lebih mengemas kewajiban daripada yang sunnah. Gitu ya. Ada banyak orang, dia sholat tahajud iya, tapi karena terlalu lama, dia bangun dari jam 2 misalnya itu jam 1 malam, terus dia ketiduran, subuhnya lewat. Ya. Sehingga dia cuma dapat ikan teri, ikan pausnya lepas. Ya. Karena sholat wajib lebih besar pahalanya. Gitu kan? Berapa banyak orang yang mungkin sibuk puasa Senin Kamis, tapi Ramadannya terbengkalai. Orang suka sedekah tapi zakatnya tidak diperhitungkan. Nah semua ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan secara khusus. Kemudian yang keempat, menghafal Asmaul Husna dan mengamalkan isinya. Ini juga sudah kita jelaskan pada waktunya. Yang kelima, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Di sini dipilih ada ayat kursi, surah Al-Mulk, surah Al-Ikhlas, walaupun hampir semua surah Al-Quran memiliki keutamaan. Intinya kita dianjurkan untuk memberikan hak Al-Quran. Yang pertama membacanya dengan bacaan yang benar, kemudian kita yang kedua ya mentadabburi, merenungi makna-maknanya. Sehingga kita tahu pesan Allah di ayat-ayat tersebut, kemudian yang ketiga menghafalnya dan yang keempat mengamalkannya. Yang keenam, berzikir kepada Allah. Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan. Ada beberapa contoh-contoh yang diangkat oleh penulis di poin A di angka 6 ini adalah mengucapkan tahmid, tasbih, mengucapkan subhanallah, tasbih, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar pada setiap kali selesai mengerjakan sholat wajib. Ada poin B-nya zikir setelah wudu, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Poin C-nya seringnya mengucapkan kata-kata la haula wa la quwata illa billah. Poin D-nya doa masuk pasar. Poin E-nya zikir ketika hendak tidur. Walaupun cukup banyak ya zikir yang harus kita amalkan, doa keluar rumah, zikir juga itu ya, masuk rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, buka baju, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh yang terakhir kita bahas pada pertemuan kita sebelum kemarin libur cukup panjang karena ada perjalanan kami bimbing umroh dan ada tur dakwah kemarin di luar negeri beberapa waktu. Kita membahas poin ketujuh, masalah memohon surga kepada Allah. Sudah saya bacakan waktu itu cukup banyak poin-poin berhubungan dengan fasilitas yang ada di surga dan bagaimana seorang muslim dan muslimah menjadikan surga target utamanya. Orang yang menjadikan surga sebagai target utamanya dipastikan hidupnya akan selalu baik. Karena ahli surga itu pasti baik, taat kepada Allah dan memberikan hak-hak makhluk. Tidak akan menyakiti orang lain, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, tidak akan pernah merusak apapun di muka bumi, ya. Tidak akan melakukan banyak sekali hal-hal kriminal yang mungkin semua manusia tidak suka. Tapi dia akan sibuk dengan hal-hal yang baik, memaafkan orang lain, berbagi dengan orang lain, memandu orang lain, dan seterusnya. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk insya Allah di poin 8 dan poin 9. Kali ini kita akan gabung ya, tentang masalah taubat
di poin 8 dan poin 9-nya puncak dari semua istighfar. Ya, istighfar sama saja ya. Saya perlu jelaskan mungkin dari awal pembukaannya, kalau istighfar itu Bapak Ibu sekalian adalah permohonan maaf. Mirip kalau kita buat salah kita bilang maafin saya ya pada manusia. Nah itu istighfarnya. Jadi kalau saya bilang astagfirullahaladzim misalnya, saya memohon maaf kepada Allah yang Maha Agung. Nah, seperti itu ya, itu istighfar. Sementara taubat, ikrar tidak mau mengulanginya. Nah, jadi seperti kalau kita bilang sama orang maafin saya ya, lalu kita bilang saya janji nggak akan ulangi. Nah itu taubat. Ya, itu berarti kita taubat. Gitu ya. Ini supaya memahami saja. Walaupun taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang dua hal ini sebenarnya tidak dipisahkan, digabung satu sama yang lain. Makanya biasanya Nabi SAW mengatakan, aku bertobat dan beristighfar kepada Allah, karena sungguhnya dalam sehari aku istighfar dan tobat kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Jadi Nabi SAW membaca astagfirullah wa atubu ilaih, digabung. Ya Allah saya mohon maaf dan saya tidak akan mengulanginya. Nah seperti itu dua makna daripada poin-poin ini. Sementara di sini penulis mengambil taubat dulu, dan berdalilkan surah Maryam, surah nomor 19 ayat 60 bagi yang pegang bukunya di halaman 36, yang bunyinya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang taubat. Ini setelah Allah SWT sebutkan tentang ancaman-ancaman bagi para pembangkang, ya, orang yang tidak mau mengerjakan ibadah, tidak mau mentaati Allah, apalagi tidak mau beriman kepada Allah SWT dalam keadaan kufur. Tapi kalau ada orang yang taubat, dia kembali kepada Allah, dia ikrarkan dia beriman, dia syahadat misalnya, atau dia tadinya buat dosa lalu dia tinggalkan ya karena Allah SWT, kemudian dia beriman dan mengerjakan kebajikan. Berarti taubat tidak cukup hanya mengatakan saya tidak mau buat lagi ya Allah, harus diikuti dengan keimanan dan sibuk setelahnya dengan amal saleh. Kenapa banyak orang setelah hijrah, setelah berubah, kemudian dia ya tetap kembali kepada pelanggarannya? Karena memang dia sendiri tidak sibuk dengan amal saleh. Kalau Bapak Ibu terbiasa, maaf ini sebagai contoh saja, bukan Anda yang saya singgung tapi saya sedang bicara umum. Kalau kita terbiasa misalnya sebelum mengenal pengajian, sebelum taubat kepada Allah, misal jam 9 malam sampai jam 12 malam misalnya terbiasa ke karaoke, nyanyi-nyanyi atau ke diskotik, buat dosa kepada Allah, mabuk-mabukan atau sama lawan jenis. Contoh, sekarang kita taubat, udah saya nggak mau lagi lakukan, saya tahu ini dosa, hati saya gelisah misalnya. Caranya adalah di waktu ini harus diganti dengan kegiatan ibadah. Tidak cukup kita mengatakan saya taubat saja. Sibukkan diri di saat itu. Mungkin hadiri kajian, mungkin silaturahim keluarga, mungkin kita tidur cepat buat program supaya bisa bangun tahajud, supaya tergantikan program maksiat yang dulu. Harus begitu. Kalau dulu kita berkumpul sama komunitas yang komunitas ini selalu aja isinya gosip orang, fitnah orang lain, program bagaimana melakukan perselingkuhan atau yang sejenisnya lah, ya kemaksiatan, maka sekarang kita setelah taubat kepada Allah harus mengganti komunitas itu. Harus berganti. Kita sudah harus keluar dari grup-grup yang penuh kemaksiatan, media-media dan seterusnya. Kita sudah pindah kepada hal yang lebih baik, yang bisa membawa kita lebih istiqomah, konsisten dalam menjaga. Semua fasilitas yang membawa pada pelanggaran agama ditutup. Ya, ditutup. Saya sering sampaikan contoh di pengajian-pengajian. Kalau kita ibarat orang yang masih membuka pintu dosa dengan orang yang menutup pintu dosa sama sekali. Dua-duanya ini bisa dimasuk dalam kategori taubat, gitu ya. Ada orang yang taubatnya cuma setengah-setengah. Ya udah dia tinggalkan hari ini, tapi besok kalau ada godaan dia ulangi lagi. Ini lemah sekali. Ada orang tidak yang konsisten, udah sekali dia tinggalkan selesai. Mau siapapun yang goda dia di muka bumi ini dia tidak peduli. Walaupun nyawanya harus terengut, dia tidak peduli. Yang penting dia dalam kondisi taubat gitu ya. Dia dalam kondisi betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini beda. Contohnya adalah ibarat kalau kita punya rumah, kemudian jebol temboknya. Ruangan ini misalnya jebol, bagian tengah jendela ini jebol misalnya, nggak ada. Anggap ini rumah kita. Maka solusi agar tidak masuk serangga, tidak masuk udara dingin, tidak masuk hujan itu ada dua. Ya, maksudnya kita tidak kena itu ya. Kita tidak kena. Bukan masalah masuk, mungkin masuknya bisa saja.
Yang pertama, ini adalah contoh yang pertama tadi. Orang yang hari ini taubat, tetapi dia besok bisa saja ngulangin lagi. Orang yang tidak peduli dengan jebolan ini. Orang cuma peduli dengan dirinya sendiri. Ya udah dia pakai selimut saja. Dia pakai selimut, pikirnya sudah saya nggak kena dingin, saya bisa selamat dari nyamuk misalnya. Ya. Tapi dia lupa kalau dia tidur bisa saja tersingkap selimutnya, dia kedinginan dan bisa digigit oleh serangga. Kenapa? Karena sumber utamanya nggak ditutup. Dia cuma selamatkan dirinya. Nah ini ibaratnya orang yang tahu ini udah nggak boleh, tapi masih bersama dengan komunitas teman-temannya yang rusak, masih ada di grup yang selalu bicara masalah gosipin orang dan segala macam begitu. Jadi dia kapan dia lalai sedikit dia pasti terpengaruh. Gak mungkin tidak. Gitu kan. Atau cara yang kedua efektif. Gak perlu pakai selimut. Tutup tembok itu. Lubangnya ditutup. Beli jendela tutup. Atau pasang hebel batu bata tutup. Selesai. Kalau kita tutup sumbernya, angin gak masuk, serangga gak masuk. Biar juga kita gak pakai selimut gak masalah. Maksudnya apa? Tutup semua sumber-sumbernya itu. Gak ada lagi di grup-grup itu, gak ada lagi sama komunitas. Tapi Ustaz nanti kita dikira sombong. Enggak, tetap kita say hello oke. Gak apa-apa. Kenal orang oke. Tapi gak jadi lagi sahabat. Kita keluar dari grup itu, kok kamu keluar kamu sombong sekali. Bukan, saya ada kesibukan. Saya takut nanti saya gak bisa update di grup itu. Gak apa-apa. Keluar saja dari situ. Nanti kalau butuh apa-apa japri saya aja ya. Udah selesai. Karena selama kita masih ada di grup itu, kita pasti terpengaruh. Oh, tiap hari mereka update macam-macam di situ. Ya, kirim foto, kirim ini, kirim itu. Yang cerita maksiatnya, yang cerita selingkuhannya, yang cerita tentang minuman kerasnya, narkotikanya, dan segala macam hal. Gitu kan? Itu maksiat terjadi di situ, maka kita terlibat. Ya. Maka yang paling efektif adalah tutup lubangnya. Udah selesai. Ya, mau orang bilang apa terserah. Makanya di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang wanita, dia berzina, ya, kemudian dia bilang ya Rasulullah hukum saya. Saya udah berzina, dia punya suami, dia selingkuh. Sampai hamil kalau ingat saya. Akhirnya dia datang kepada Nabi, dia betul-betul merasa bersalah, dia nggak mau kecuali harus dirajam. Dia minta dirajam, dihukum mati. Itu di zaman Nabi dalam hadis Bukhari. Maka Nabi SAW sempat mengatakan, kamu dalam kondisi hamil, pulanglah. Coba berikan dulu hak bayi itu sampai kau melahirkan. Sebenarnya ada sebagian ulama memberikan isyarat dalam riwayat ini. Nabi mengatakan kamu taubat saja, jangan datang melapor kepada saya. Kalau memang kau betul-betul mau kembali ke jalan Allah sudah, gitu kan? Jangan ulangi lagi. Tapi wanita ini rupanya selama 9 bulan gelisah. Dia tetap merasa berdosa. Dia kembali lagi mengatakan ya Rasulullah, anak ini sudah lahir, hukum saya. Hati saya tidak tenang. Betul-betul dia tidak peduli lagi dengan perkataan orang. Bagi dia jangan sampai nanti Allah hukum marah sama saya masuk neraka nih. Ya. Maka Nabi bilang anak itu bayi itu baru lahir. Berikan haknya. Dia disapi, ya, diberikan air susu, dirawat 2 tahun. Maka dia pulang, dirawat sama dia. Setelah 2 tahun masih datang. Perempuan lalu mengatakan ya Rasulullah sudah selesai berikan hak ini. Hukum saya nggak tenang. Maka Nabi SAW suruh sahabat rajam. Kalau Bapak Ibu pernah berbuat dosa, kemudian penyesalannya tidak terputus, itu berarti ketulusan Anda dalam taubat. Selalu setiap kali kita kenang dosa itu langsung kita ketakutan sama Allah. Tapi kalau kita kenang dosa itu lalu kita ingin berbuat lagi, itu berarti dari syaitan udah. Nah itu tergantung kadar keikhlasan kita dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini perlu untuk digarisbawahi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan menggabungkan sini orang yang taubat harus diikuti dengan keimanan plus amal saleh, sibuk dengan kebaikan-kebaikan sesudahnya, ya. Maka mereka itu kata Allah akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Karena kesalahannya sudah dimaafkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari satu perbuatan salah, maka dia bersih seakan-akan tidak pernah punya dosa sebelumnya. Asal dia tulus, ya. Maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berbuat dosa, kemudian dia penuhi 3 syaratnya. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, syarat taubat ada 3. Dia meninggalkan dosa itu seketika. Dosa apa saja? Tinggalkan langsung. Lagi zina, lagi bohong, lagi mabuk, narkotika, berhenti. Total. Gak mau tahu lagi. Mau satu dunia ini jutaan orang datang goda lagi, dia gak mau tahu. Yang kedua, sesali. Penyesalannya harus dipelihara itu.
Jangan nyesal sekarang, besok kembali ulangi. Tidak, memang penyesalan itu pada saat kita lagi nangis, takut sama Allah, itu dijaga. Terus kita jaga. Ya, kalau perlu ada rekaman kita, ya, kita rekam diri kita sendiri pada saat kita lagi taubat kepada Allah. Supaya kita bisa lihat lagi, oh itu dulu waktu saya nangis sama Allah. Hanya untuk kita pribadi saja. Untuk menguatkan itu. Karena memang penyesalan ini harus kontinu. Kapan dia kendor, kita bisa terjerumus lagi. Dan dosa ini kan bahasa Indonesianya itu sebenarnya pelanggaran ya. Pelanggaran berarti sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Walaupun ada kemungkinan dimaafkan. Dan yang ketiga, berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Dia bertekad sama Allah, ya Allah saya tidak akan ulangi. Nah gitu ya. Nah kalau tiga ini terpenuhi kata Imam Nawawi rahimahullah, diterima taubatnya. Sekarang contoh kasus, ada orang penuhi tiga syarat ini. Dia bertobatlah. Misal dia pernah berzina di umur 17 tahun. Lalu dia tobat. Dia menikah, dia jalani kehidupan segala macam. Di umur 50 tahun misalnya, dia tergoda diterjerumus dalam dosa lagi. Tapi dia tidak programin dari awal. Apa yang harus dilakukan? Sama, taubat lagi. Karena dia tidak niat dari awal ini. Dia tidak niat. Karena kalau di awal tadi di umur 17 tahun ada salah satu dari tiga syarat ini dia tidak penuhi. Misal contoh, dia tinggalkan dosa itu. Dia sesali. Tapi dia belum bertekad. Seakan-akan kalau laki-laki itu atau perempuan itu kembali sama saya zina lagi. Nah misal contoh. Wa na'udzubillah, berarti taubat pertama belum diterima. Karena masih ada yang belum dipenuhi syaratnya. Tapi kalau sudah penuh tiga-tiganya, dia betul-betul jalani kehidupannya dengan iman. Satu waktu syaitan goda dia terjerumus lagi. Apa yang harus dilakukan? Taubat lagi. Taubat lagi di umur 50 tahun, saya dia taubat lagi nasuha. Ya. Tapi betul-betul dia taubat yang benar gitu. Makanya pernah ada sahabat mengatakan, sahabat ini bukan pelaku dosa. Cuma dia bilang gini, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, taubat. Dia bilang, lalu bagaimana kalau satu waktu saya terjerumus lagi, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, taubat lagi. Orang ini tidak berdosa, cuma dia bilang lagi, bagaimana kalau seandainya satu waktu saya ulangi lagi? Saya tidak tahu kapan, saya tidak tahu apa sebabnya. Tidak ada maksud, tapi satu waktu saya ulangi. Kata Nabi SAW, taubat lagi. Allah tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Ya. Tapi di sini bukan berarti kita mempermainkan taubat itu. Cuma begitu menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya biasa bahasakan di khutbah Jumat tentang masalah taubat dan di kajian-kajian. Taubat ini seperti tiket VIP. Allah kasih kita. Bayangkan kita berbuat dosa 10 tahun, 20 tahun dengan taubat nasuha. Mungkin cuma setengah jam, mungkin cuma 20 menit. Kita nyesal sama Allah, kita janji sama Allah. Dan kita terus Allah bersihkan semua. Itu kan luar biasa itu. Ya. Ini tidak akan terjadi di alam manusia. Kadang-kadang kita melakukan satu pelanggaran saja, manusia belum tentu memaafkan kita setulus hatinya. Apalagi kalau kita sudah menyakiti sekian banyak. Ada seorang syekh lagi ngisi pengajian online di Timur Tengah, tapi waktu itu saya cuma lihat cuplikan sebentar gitu ya. Saya tidak sempat lihat nama syekhnya juga. Saya juga baru lihat orang itu, tapi sebenarnya dia masih muda dan mungkin ulama yang baru muncul sekarang. Tapi di situ ada satu wanita yang telepon online, lalu wanita ibu itu mengatakan begini, Syekh, bagaimana keadaan saya di saat saya susah sekali memaafkan orang? Kata syekhnya, bagaimana ceritanya? Dia bilang, ada satu orang selama hidup dia selalu menyakiti saya. Tiap hari target dia nyakitin saya. Tiap hari. Pokoknya kalau lihat saya dibully sama dia, saya difitnah sama dia, pokoknya setiap hari. Saya selalu disakitin. Di depan keluarga, di depan umum. Sekarang orang itu sudah meninggal. Saya berat sekali memaafkan, kata perempuan itu. Susah sekali saya maafkan. Sampai saya lewatin kuburannya pun saya membaca doa agar penghuni kuburan itu dimaafkan. Saya sempat bilang dalam diri saya, kecuali kuburannya orang ini. Karena pegelnya dia gitu, bertahun-tahun disakitin. Gitu kan. Saya nggak bisa jawab. Saya cuma mengatakan ya, saya sarankan coba lunakkan hati kamu. Dia bilang saya nggak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Hanya tidak bisa dijawab sama syekhnya. Ya kan gitu. Oleh karena itu dari sini kita ambil pelajaran juga teman-teman sekalian. Orang kalau melakukan satu kesalahan masih normal, bukan kita normalisasikan ya, tapi masih normal orang pernah melakukan kesalahan. Tapi setelah minta maaf sama orang, jangan ulangi. Sama juga dengan orang yang suka kerjain orang, bully orang, apa manfaatnya? Karena manfaatnya, mau anak sendiri, mau pasangan hidup, mau kerabat, lebih bagus kita puji. Kenapa kita nggak puji kebaikannya? Kenapa nggak cari kelebihan orang? Kenapa harus kita cari keburukannya? Ya. Sampai Nabi SAW menyuruh kita, iltamis li akhika uzra, kata Nabi.
Kalau ada saudaramu yang sedang melakukan kekurangan padamu, carikan dia alasan positif. Misalnya dia janjian sama kita terus dia telat, mungkin dia sakit, mungkin ada halangannya. Kita disuruh begitu supaya tidak sangka buruk sama orang, supaya jangan sampai ada dosa gitu ya. Kecuali jelas-jelas itu pelaku kriminal depan mata kita, oke, gak ada masalah. Kita boleh laporkan demi untuk memberhentikan kriminal dan jangan sampai orang lain kena kejahatan dia. Nah, ini poin juga yang harus kita garis bawah gitu ya. Jadi kisah tadi yang kami sampaikan. Jadi intinya teman-teman sekalian, kita ini menuju ke akhirat semuanya, dan bagaimana kita menuju ke sana dalam kondisi betul-betul kita merasa aman dari apapun tuntutan manusia. Ada sebuah hadis yang harus kita pegangi baik-baik. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat masih menyimpan 99 rahmatnya. 99 rahmat itu kasih sayangnya Allah. Yang Allah bisa saja maafkan kesalahan hamba-hamba kalau berhubungan dengan haknya Allah. Tetapi ada satu buku catatan amal di mana Allah tidak ikut campur. Yaitu yang berhubungan dengan manusia. Sampai pemiliknya memaafkan. Jadi nggak usah sibuk tiap hari gosipin orang, tiap hari cari kekurangan orang. Begitu ketemu setan udah bisikin. Dari kepala orang sampai kaki dicari kekurangannya. Padahal mungkin 100% tubuh itu masih ada 90% kelebihannya. Tapi setan buat mata kita cari kekurangan orang. Mungkin dari tutur katanya, mungkin dari tatapan matanya, mungkin dari warna pakaiannya, mungkin dari cara jalannya, segala macam hal. Pokoknya semua bisikan pada hal-hal yang bau maksiat, merendahkan orang, menjatuhkan orang, menilai negatif atau ngosipin orang, semua dari syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Kalau ada kekurangan Ustaz pada diri orang, dia tutur katanya kasar atau punya kekurangan fisik, Nabi sudah ajarin. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat sebuah kekurangan ada pada orang lain yang tidak ada pada kalian, bacalah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi, artinya segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan pada orang ini. Alhamdulillah artinya segala puji. Alhamdulillahilladzi yang afani menyelamatkan aku. Mimma btala bihi. Mimma btala bihi apa yang diujikan pada orang ini. Kalau laki-laki bihi, kalau perempuan biha. Kalau yang tulis itu ya dibedain ya. Kalau ditulisannya bihi itu laki-laki, kalau biha perempuan kan harus diganti. Kalau kita lihat ada kekurangan fisik, kekurangan apalah mental, moral dan segala macam pada diri seseorang, tidak ada pada kita, kita bersyukur. Ya, kalau laki-laki kita bilang alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Kalau perempuan alhamdulillahilladzi afani mimma btala biha. Ya. Itu potongan doa, masih lanjut lagi wa faddalani, dan telah melebihkan aku. Wa faddalani, saya ulangi lagi doanya ya. Wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Wa faddalani, dan telah memberikan atau melebihkan aku ala kathirin, dari banyak sekali, mimma khalaqa tafdila, dari yang telah dia ciptakan gitu ya, dengan kelebihan yang banyak. Jadi doa ini perlu dihafal dan diamalkan. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi kalau laki-laki, biha kalau perempuan. Wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Jadi ini dianjurkan gitu ya. Kalau ada orang yang ketangkap di berita karena buat maksiat, kita bilang alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Syukur kita enggak seperti dia. Ada orang yang kepergok selingkuh, ada orang yang mencuri, maling, korupsi dan segala macam. Alhamdulillah saya tidak begitu, gitu kan? Ada orang yang teman kita misalnya sudah dinasehatin, nggak mau tobat, tetap aja dalam keadaannya. Alhamdulillah. Kita sudah nasihat nggak mau. Alhamdulillah saya tidak begitu. Ya, kita harus baca doa ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Kemudian selanjutnya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Tidak ada riyaknya, bukan karena manusia, betul-betul merasa menyesal antara kita sama Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneteskan air mata, menundukkan kepala kita, melunakkan hati kita kepada Allah. Itu sebenar-benarnya.
Mudah-mudahan kalau kamu lakukan itu, Rob kamu. Rob artinya pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, itu Rob. Mudah-mudahan Rob kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ada jaminan surga bagi orang-orang yang taubat. Baik, ini berhubungan dengan masalah taubat, ya. Kemudian kita baca dulu poin nomor 9, baru nanti kita tambahkan dengan penjelasan-penjelasan yang lain, ya. Yaitu puncak dari semua istighfar. Maksudnya, kalau Bapak Ibu ingin mengucapkan kata permohonan maaf dan taubat kepada Allah, yang terbaik ini. Yang terbaik adalah ini. Ini juga sama kalau diucapkan sekali pagi dan sekali sore, tulus karena Allah, makanya dimasukkan dalam zikir pagi petang. Maka kalau meninggal, kalau pagi dibaca, meninggal sebelum sore, maka dijamin masuk surga. Kalau dia baca sore, kemudian dia tulus karena Allah, meninggal sebelum pagi, juga dimasukkan ke dalam surga. Disebutkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, puncak dari istighfar, puncak dari permohonan maaf dan taubat kepada Allah, yaitu mengucapkan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Artinya, Allahumma dalam bahasa Arab itu gabungan antara Allah dengan mim, ya. Maka dibaca Allahumma. Itu kalau mimnya kita tutup pakai jari kita, tulisannya Allah itu, ya. Jadi Allahumma itu gabungan antara Allah dengan huruf mim, itu artinya ya Allah, seruhan. Allahumma anta rabbi, engkau Robku. Makna Rob adalah pencipta, pemilik, penguasa. Seperti kalau teman-teman baca doa untuk orang tua, Rabbik firli, Rabbi. Kita mengakui Allah itu pencipta kita, yang membuat mata kita, mulut, hidung, kulit, rambut, segala macam, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki dan segala macam. Itu Rabb. Maka di sini kita memanggil Allah dan kita akui Allah sebagai pencipta kita. Ya Allah, engkaulah Rabbku. Lalu kita kuatkan lagi, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Makna menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dikatakan wa ana abduka, dan aku mengakui kalau aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku setia pada perjanjianku. Tahu apa perjanjian kita sama Allah? Ada yang tahu nggak? Jadi pada saat Nabi Adam alaihissalam, ayah kita, diturunkan di bumi, Nabi Adam didatangkan ke lembah Na'man namanya, ya, di sekitar wilayah Arafah. Lembah ini waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang belakangnya Nabi Adam semua keturunannya. Termasuk kita semua ini. Tapi dalam bentuk ruh, semuanya Allah keluarkan. Semuanya sudah pernah hadir di lembah Na'man namanya. Dari anak pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir yang nanti lahir sebelum hari kiamat. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semua kita mengatakan, qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi tentang itu. Mungkin ibu-ibu bilang atau bapak mengatakan, saya tidak ingat Ustaz. Tidak ada yang ingat itu. Memang tidak ada yang ingat. Karena itu sebelum kita dilahirkan. Tetapi ulama mengatakan, dari mana kita tahu ada perjanjian ini? Adanya potensi dalam diri kita. Apa yang membuat sekarang Bapak Ibu mau dengar ceramah ini? Apa yang membuat saya mau datang menyampaikan ceramah ini? Karena ada perjanjian itu. Ada potensi dalam diri kita untuk mengenal Tuhan kita. Kenapa kita kalau diingatkan ada Tuhan Allah? Kenapa kita diingatkan untuk sholat, untuk zakat, untuk haji, untuk umroh, kita diingatkan surga. Kita tidak pernah lihat surga, diingatkan neraka. Kenapa kita mau surga, kenapa kita takut neraka? Karena ada potensi itu, ada perjanjian itu. Orang-orang yang menjadi muslim, lahir dalam keadaan muslim, atau dia dapat hidayah setelah dewasa mu'allaf masuk Islam,
maka dia tinggal lanjutkan saja potensi dalam dirinya itu. Kalau orang tidak mengenal Islam, maka potensi mengenal Tuhannya ada, tapi dia tidak tahu kemana. Maka dia larikan Tuhan ke pohon, ke patung, ke dewa-dewa. Jadi manusia itu punya potensi mengenal Tuhan. Cuma kelebihannya kita, kalau muslim sudah langsung terarahkan kepada Tuhan yang benar. La ilaha illallah. Nah seperti itu. Makanya kita bilang, wa ana ala ahdika. Dan aku setia pada perjanjianku. Maksudnya setia mengakui kau sebagai Tuhan. Dan akan mengikuti perintahmu, meninggalkan laranganmu. Pernah nggak rasakan Bapak Ibu sekalian kalau yang sudah konsisten kerjakan sebuah ibadah. Contoh misalnya di sini Bapak Ibu sudah rutin jaga sholat 5 waktu. Pernah nggak satu waktu ketiduran kebablasan lewat waktu sholatnya. Terus muncul rasa menyesal. Pernah nggak? Itu potensi itu ada kan? Kalau tidak ada potensi kita mengenal Tuhan, tidak ada penyesalan. Pernah nggak merasakan mau buat dosa, entah apa itu jenisnya, tapi ada rasa takut untuk melakukannya? Pernah? Nah perasaan itu potensi mengenal Tuhan. Karena kalau tidak ada kita nggak mungkin, sudah nggak ada batasnya orang kalau tidak mengenal Tuhan. Kan itu, dia akan melakukan apa saja. Kenapa kita tidak mau atau ada orang yang masih ragu untuk membunuh orang lain, untuk mencuri? Bukan cuma sekedar takut sama manusia, tapi dalam dirinya itu ada potensi mengenal Tuhan. Semua itu maksud dalam makna ini. Semua itu maksud dalam makna ini. Kemudian dikatakan, aku akan setia pada perjanjianku. Lalu kita mengatakan, mastata'tu. Ini Allah yang ajarkan. Sesuai dengan kemampuanku. Ya. Jadi aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Karena manusia punya batas. Ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita lupa, gitu ya. Ada saatnya kita, ya, misalnya pingsan, segala macam hal itu ya, bisa terjadi. Kemudian kita mengatakan, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku. Berarti ini menandakan teman-teman sekalian, bisa saja kejahatan potensi dalam diri kita ini mengalahkan diri kita. Kenapa ada orang dia masih memilih tidur daripada sholat tahajud, padahal dia tahu dengan sholat tahajud doanya mustajab. Kenapa orang masih ada memilih untuk tidak puasa sementara ada kesempatan puasa, bersedekah sementara dia tahu keutamanya tapi dia lebih pilih untuk tidak memberi, ya? Karena memang ada potensi kejahatan dalam jiwa. Makanya kita minta sama Allah dijauhkan. Saya pernah jelaskan di kajian kita, saya ingatkan kembali. Yang saya tanya Bapak Ibu sekalian, yang goda kita ini siapa? Supaya buat dosa. Syaitan, ya. Kenapa ragu jawabnya? Siapa pimpinannya syaitan? Yakin? Oke, kita sepakat ya. Berarti syaitan yang menggoda pimpinannya iblis. Itu sudah benar, sampai sudah gak usah khawatir. Ya. Cuma yang saya mau tanya begini. Kalau kita yakin dan itu sudah benar, iblis pimpinan syaitan. Waktu iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, iblis tidak mau. Siapa yang goda iblis? Hah? Itu potensi keburukan dalam diri. Ya. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Dalam diri manusia itu ada potensi mau berbuat dosa, sebagaimana ada potensi mau berbuat baik. Syaitan itu cuma nunggangi itu. Syaitan itu dia tidak punya kekuatan, dia cuma tunggangi potensi jiwa buruk kita. Allah jadikan sebagai ujian itu. Contoh misalnya tadi ibu dan bapak sekalian mau hadir pengajian ini. Kan kita dalam jiwa itu ada mau pergi, ada nggak mau, benar gak? Nah itu potensi berbuat baik, tapi kalau kita pilih potensi berbuat baik ya sudah kita dapatkan. Kita dengarin azan, ada potensi jawab azan dan sholat, ada yang tidak. Potensi baik dan buruk. Nah tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita pilih, wah saya mau sholat, ya udah kita selamat. Tapi bisa nggak kita nggak sholat? Bisa, karena ada pusikan itu. Nah syaitan cuma tunggangi itu saja. Kalau kita buka diri kita cenderung saja untuk tidak sholat, udah syaitan makin bumbuhin tuh. Syaitan tidak punya kemampuan apa-apa. Makanya yang membuat iblis tidak mau sujud potensi buruk dalam dirinya. Tapi dia ikutin terus. Waktu Allah tegur dia bukannya kembali kepada Allah, dia tobat, enggak, dia makin jadi-jadi. Allah mengatakan, kau kalau begitu akan kulaknat dan harusnya kan dia minta maaf sama Allah, enggak. Kalau gitu ya Allah panjangkan umur saya sampai hari kiamat supaya saya akan sesatkan ini Adam sama itu. Jadi makin jadi-jadi. Nah, makin jadi sudah, makin sesat. Nah seperti itu. Ya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri. Karena ada potensi itu dalam diri. Kadang-kadang kita tidak bisa kontrol. Gitu ya.
Kita minta sama Allah supaya Allah yang awasin kita. Kita jadi tidak jadi melakukannya. Ya. Mungkin pernah terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian, pernah kita mau buat satu dosa lalu terhalangi. Itu karena Allah yang halanginya. Bisa tidak jadi kita lakukan. Gitu kan? Allah menghalanginya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Kemudian selanjutnya, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Semua ini ya Allah yang membuat aku bisa menerima kehidupan adalah nikmat dari sisimu. Itu makna daripada potongan ini. Ya. Wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku akui semua perbuatan dosaku. Salah satu penyempurnaan taubat adalah mengakui semua dosa. Tidak membela diri. Gak mengatakan kayaknya saya gak salah deh. Yang godain saya orang itu kok. Padahal dia juga lakukan. Gak bisa. Yang ajak saya gosip si fulan. Yang ajak saya zina si fulan. Nah kenapa kamu lakukan? Perkataan ini mengatakan dan aku akui dosaku. Maksudnya mau siapapun yang menggodaku tetap aku salah ya Allah. Nah itu maknanya. Pengakuan ini yang membuat tobat itu diterima. Nabi SAW mengatakan di hari kiamat dalam sebuah riwayat. Orang itu akan selamat selama tidak membantah. Kita semua akan dibagi hari kiamat. Kalau Bapak Ibu ditanya sama Allah, kenapa kau buat ini, kenapa kau buat itu? Kalau kita mengatakan iya, saya akui ya Allah. Itu bisa selamat tuh hari kiamat. Tapi kalau orang pungkiri, enggak ya Allah, saya enggak buat, enggak saya enggak buat. Padahal ini Allah punya pengawasan. Kalau di masa sekarang, kita bisa buat video di handphone kita, lalu kita save di handphone kita bisa tonton setiap saat kan. Ini cuma sebagai contoh kecil, 10 tahun ke depan kita enggak tahu ada apa. Sekarang ada AI, ada macam-macam teknologi lebih canggih lagi. 20 tahun ke depan kita tidak tahu apa. Buku amal kita lebih canggih dari itu. Semua bisa terekam. Detik-detik apapun yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan, semua ditahu. Semua akan dibongkar. Jadi orang yang selamat, orang yang akui kesalahannya. Sekarang kalau kita buat salah sama manusia, kita mengatakan saya salah, saya akuin. Maka orang itu pasti, apapun bagaimanapun marahnya mungkin dia bisa. Pokoknya saya sudah tahu saya salah, saya mohon maaf. Apa konsekuensinya saya akan lalui. Misal, orang itu pasti akan lebih lunak. Ya, dibandingkan orang membangkang dulu baru nanti setelah digebukin baru ngaku. Nah itu beda. Ya. Itu makna daripada itu ya. Wa abu'u laka bidzambi. Aku akui semua kesalahanku. Mau kecil, mau besar, mau sengaja, enggak sengaja aku akui salah ya Allah. Nah, ini yang membuat puncak daripada penerimaan taubat itu. Kemudian fakfirli. Oleh karena itu maafkan aku. Minta sama Allah maaf. Gak ada lagi pembelaan diri, gak ada. Ya. Lalu dikatakan fa innahu la yakfiru dzunuba illa ant. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Aku tidak butuh minta sama yang lain. Engkau Tuhanku, Engkau yang bisa memaafkan aku, Engkau yang bisa menyelamatkan aku. Itu maknanya. Jadi doa ini memang puncaknya daripada istighfar itu sendiri. Di bawahnya disebutkan hadisnya. Setelah Nabi SAW mengajarkan Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar ini, beliau mengatakan man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari, tepatnya sebenarnya pagi hari, mulai dari pagi ya sampai siang, dengan penuh keyakinan. Dia yakin dengan doa ini, dia yakin Allah mendengarnya gitu ya. Lalu ia meninggal pada hari itu sebelum waktu sore. Niscaya ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membacanya di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum waktu pagi, niscaya ia akan jadi penghuni surga. Ada footnote di bawah di situ, ditulis sebutkan dalam Sahih Bukhari, dinukil hadis ini. Kata Abu'u yakni membenarkan dan mengakui. Nah, ini bahasannya ya tentang masalah ini. Sekarang kita tambah dengan sedikit syarat atau penjelasan Bapak Ibu sekalian. Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala sibukkan dengan amal-amal saleh. Anda sekarang pulang dari pengajian ini mulai introspeksi diri. Tadi saya bilang, susun kerangka fikirnya. Mulai dari semua ibadah yang sudah kita konsisten dulu. Kalau perlu ambil sebuah kertas, tulis ibadah yang konsisten, di garis tengah dibagi dua kertas itu ibadah yang tidak konsisten. Konsisten apa? Ibu lebih dan bapak lebih tahu. Sholat 5 waktu. Oke, selama ini kita sudah azan langsung sholat gitu ya. Oke, ditulis sholat 5 waktu. Di bawahnya misalnya apa? Sunnah rawatib.
Saya sholat qobliyah dan ba'diyah. Memang selama ini Bapak Ibu Masya Allah sudah tahunan kerjakan. Oke, sholat sunnah rawatibnya, sholat duha, sholat malam, apalah kira-kira yang kita konsisten ya. Sudah tulis semuanya, ingat saja. Kemudian yang kedua di sebelahnya yang tidak konsisten. Baca Quran misalnya. Tadabburi ayat Quran, misalnya hafal Quran, ini masih kendor ya. Apalagi bakti sama orang tua, jenguk orang sakit misalnya gitu ya. Apa saja itu. Nah setelah kita susun begitu, yang ini yang kita sudah konsisten tinggal pertahankan. Yang kita belum konsisten dilihat skala prioritasnya. Mana kira-kira yang kita mau mulai perbaikin. Jangan langsung semuanya. Dicicil aja. Misal contoh tadi diantara yang kita tidak konsisten, misal contoh kita belum konsisten di baca Quran. Oke, mulai hari ini saya akan baca Quran. Konsisten ya. Baca aja dulu. Ngerti nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Kemudian baca dulu. Gitu kan. Dibaca mulai dan niat mengkhatamnya berurut dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am terus begitu sampai surah nomor 119 An-Nas gitu ya. Dibaca konsisten, baca. Saya itu hari waktu kita bahas tentang poin membaca Quran, saya sudah sampaikan ada satu aplikasi namanya Nakhtim ya kalau masih ingat ya. Itu logonya hijau tulisan bahasa Arab nun kha ta mim Nakhtim ya. Saya bukan pemilik aplikasi tapi saya pernah dikirimin oleh anak saya. Tidak sengaja saya buka berapa tahun lalu saya lihat kok bagus banget. Jadi kita kalau masuk di situ kita pilih surah, pilih qari siapa yang kita mau pilih dari banyak pilihan nama-nama qari'nya. Terjemahan juga bahasa Indonesia bisa dipencet, dipilih maksud saya. Setelah itu nanti setiap kali kita tutup handphone, buka lagi layarnya langsung menyambung di ayat terakhir yang kita baca. Sehingga kita bisa mengkhatamnya. Dia cuma menyambung ayat terakhir. Misalnya kita sudah baca Al-Baqarah ayat 101. Jadi kalau kita tutup handphone, kita buka lagi, nyambungnya Al-Baqarah 102. Nah, itu terus sampai kita menyelesaikan. Nah ini satu poin yang bagus kalau menurut saya. Tapi Bapak Ibu tentu bebas milih aplikasi yang mana saja. Intinya tadi misalnya di antara ibadah yang kita belum konsisten itu baca Qur'annya. Nah mulai perbaikin di situ. Mulai. Dan ingat, dalam memperbaikin dan menerapkan sebuah ibadah dipaksa. Harus paksa. Gak boleh tidak. Karena syaitan akan mencari kelalaian kita. Di mana kita malas, mana kita tidak mau itu dikurutin sama dia. Dipaksa. Mulai sekarang harus baca Quran. Saya gak mau tahu. Gitu kan. Mulai komitmen. Baca Quran. Ya. Dan sesuatu itu akan jadi mudah kalau sudah jadi kebiasaan. Dia sulit kalau belum jadi kebiasaan. Ya. Kalau sudah 3 hari, 5 hari, 1 minggu. Selalu aja buka handphone langsung nyambung ayat lagi kita baca. Mau buka WA, anggaplah 1 hari kita buka 30 kali WA kita. Jadi 30 ayat kita bisa baca. Walaupun cuma 1 ayat gitu ya. Contoh misalnya. Belum lagi kalau Anda mau kembangkan dengan misalnya, kalau saya pakai dalam mengkhatam Al-Quran dalam sholat juga gitu ya. Contoh misalnya di sholat malam, habis sholat 5 waktu, Anda komitmen. Kalau setiap kali buka WA di kendaraan misalnya, ada muncul ayat, baca 1 ayat. Baru baca WA, baru aktivitas kita. Bisa juga misalnya habis sholat 5 waktu kita komitmen khusus ini kita baca 5 ayat aja. Di aplikasi yang sama tadi Nakhtim itu misalnya. Habis sholat subuh, selesai zikir habis sholat langsung kita buka handphone misalnya baca 5 ayat. Tutup lagi handphonenya. Tapi dia lebih banyak dibandingkan kalau kita buka-buka biasa. Itu berarti kalau 5 ayat per 1 sholat kali 5 kali sholat wajib berarti ada 25 ayat tambahan. Itu kalau terus akumulasi di sholat tahajud, saya pernah sampaikan sudah ada fatwa ulama membolehkan kita sholat malam sambil pegang handphone, ya lihat aplikasi ayat atau pegang mushaf. Ya, jadi kalau kita sholat tahajud misalnya, Bapak Ibu bisa lihat aplikasi Al-Quran lanjutin. Tadi misalnya di aplikasi Nakhtim itu, Anda sudah sampai di Al-Baqarah 105. Nah Anda tinggal lanjut saja di sholat tahajud. Per rakaatnya saya mau tambah 5 ayat misalnya, atau 10 ayat per rakaat. Ya. Sehingga Anda nanti di rakaat pertama baca 10 ayat. Pada saat mau ruku, tutup aja handphonenya. Kemudian kita ruku, sujud segala macam. Berdiri rakaat kedua, buka lagi. Tapi saya pakai password Ustaz. Ya sebelum sholat tahajud, passwordnya dibuka aja dulu. Kalau saya pakai password. Jadi nanti kalau buka handphone sudah langsung nyambung gitu kan. Khusus untuk sholat. Nanti kalau mau ditutup lagi karena menjaga rahasia privasi Anda silakan setelah sholat. Pas mau sholat buka aja sebentar. Hapus dulu, nggak usah pakai pin dulu gitu kan. Atau handphone di tangan kita. Jadi gampang. Sehingga akhirnya Bapak Ibu bisa terus baca. Nanti berdiri rakaat kedua tinggal buka, oh sudah langsung sambung
Misalnya tadi kalau kita baca 10 ayat dari 101 Al-Baqarah 100 sampai 110. Kita sudah hafal 111 sampai 120 di rakaat kedua. Begitu terus sampai selesai. Ini lama-lama kita khatam Quran. Gitu kan? Itu baru kita baca tahajud. Belum kalau kita, ibu-ibu misalnya di rumah lagi sholat duha. Ya. Dan perlu Anda ketahui sholat sunnah boleh sambil duduk ya. Kayak misalnya Anda belum sholat duha di rumah tadi. Lagi menuju ke kajian ini di mobil. Duduk sambil duduk. Sholat duhanya. Kalau sholat sunnah boleh dikerjakan berdiri atau duduk tanpa ada udzur. Boleh, tanpa udzur boleh. Misalnya kita lagi sholat ba'diyah isya. Aduh saya kayaknya capek banget. Saya sholat sambil duduk. Sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Sholat wajib harus ada udzurnya baru boleh duduk. Ya. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Cuman memang pahala orang sholat duduk setengah orang yang sholat berdiri. Tapi boleh dikerjakan duduk. Ya. Orang kalau sholat sunnah. Makanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, jangan pernah kalian tinggalkan sholat tahajud karena Rasulullah SAW tidak meninggalkannya, dan kalau beliau betul-betul sangat letih maka beliau mengerjakannya sambil duduk. Nabi SAW pernah sholat malam sambil duduk. Kalau betul-betul beliau sakit atau letih maka beliau lakukan itu. Nah ini yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ini saran saya yang pertama, sebentar pulang coba diaplikasikan sederhana. Ya, kalau mau dijalankan insya Allah positif. Kertas, mungkin buku-buku yang Anda pakai tulis ini dibagi dua, tulis ibadah yang konsisten, ibadah yang belum konsisten. Nah, kita sekarang fokus yang tidak konsisten itu. Pilih skala prioritas yang mana, ya, itu nanti yang kita perbaikin. Ya. Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang memaksakan diri ke jalan-jalan kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Gitu ya. Jadi kita memang harus paksakan mulai buat program. Tapi ini jadi target ya. Misalnya baca Quran tadi. Nanti kita pindah lagi minggu depan ibadah apa yang masih kendor lagi nih. Sholat duha mulai kita kerjakan. Cicil nggak apa-apa. 2 rakaat dulu. Nanti kalau sudah berjalan seminggu tambah 4 rakaat. Ya. Anda targetnya berapa? Sholat duha 8 rakaat Ustaz. Oke 8 rakaat. Begitu sudah 8 rakaat pindahkan ke list bagian sebelah. Konsisten, tinggal dijaga, gitu ya. Seperti itu, dan kita harus buat program ini. Ini yang pertama. Yang kedua, mulai sekarang memang sudah harus memilah komunitas. Harus memilah komunitas. Gak boleh kita biarkan. Ya. Berteman sama orang yang buruk ini pengaruhnya besar. Berteman sama orang yang baik juga pengaruhnya besar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, gak usah lihat saya. Bukankah kalau kita dulu dalam ilmu begini ada perubahan dirasakan? Ada pengaruhnya gak saya ngomong ini? Baik, bisa merasakan ada tambahan ilmu, tambahan iman ya. Nah, bayangkan kalau yang duduk di tempat saya ini adalah ahli maksiat. Naudzubillah, dia cerita tentang kelebihan dia ke diskotik, dia zina. Ada pengaruh nggak? Ada, pasti ada pengaruh. Nggak mungkin tidak. Ya, jadi kita harus memang membentuk komunitas kita. Selamatkan diri kita, nggak bisa. Nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Oh, enggak, nanti saya jadi penyebab hidayah teman saya. Itu omong kosong. Bisa saja dia dapat hidayah, bisa kita yang terpengaruh. Terus Ustaz, masa saya harus kurung diri saya? Enggak, silakan. Saya bilang tadi say hello, oke. Silakan. Kenal orang semua boleh, tapi jadi sahabat tempat kita bicara setiap hari tidak. Kalau saya pribadi sampai hari ini, kalau Bapak Ibu tanya Ustaz siapa sahabatnya, hitung jari, mungkin 1 atau 2 orang saja. Saya nggak banyak. Itu kebanyakan pun yang saya jadikan sahabat guru-guru saya. Kalau orang-orang yang seperti saya jarang, saya kenal ya. Tapi sahabat gak ya, saya komunikasi tiap hari. Saya targetnya harus orang lebih tinggi imannya, lebih tinggi ilmunya, lebih baik amal solehnya, supaya saya terpengaruh. Karena saya kalau ngobrol sama mereka, ngobrolnya pasti tentang tafsir ayat, tentang sebuah kisah yang menyentuh, tentang peringatan apa gitu kan, potongan ceramah kami saling berbagi. Saya kadang-kadang kalau ketemu sama sahabat saya, pasti kami janjian, hari ini siapa yang lebih dulu memberikan nasihat. Kadang-kadang dia memulai atau saya memulai. Apa saja yang Allah mudahkan, kita saling menasehatin gitu. Salah satu sahabat saya, Dr. Hussein Hafizahullah di kota Madinah, walaupun kami berjauhan negara, tapi kami bersahabat dekat. Kita sudah sepakat untuk saling mencintai karena Allah. Jadi kalau ngobrol sama saya pasti, siapa yang memberikan nasihat terlebih dahulu, kita tahu giliran. Tadi kebetulan pas giliran saya nggak tahu sebenarnya, belum berpikir untuk nasihatnya, tapi tiba-tiba waktu dia bilang sama saya, coba sekarang giliran kamu Khalid. Baik. Kami semua kalau di Saudi tidak asing dengan nama Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama besar mufti di Saudi. Matanya beliau buta tapi ilmunya sangat luas. Sampai sekarang jadikan rujukan tentunya, walaupun beliau sudah meninggal. Pernah jadi mufti Saudi. Saya sempat tanya beliau pada saat itu, saya bilang,
menurut kamu, Ustaz Iblis sudah meninggal, Syekh Iblis itu di mana sekarang? Maksudnya dia ke surga atau ke neraka nih? Lalu dia bilang, tentu saja secara teori agama ke surga. Selama hidupnya menjadi mufti Saudi, selalu jaga sholat, ilmunya nyebar di mana-mana, murid-muridnya sekarang ajar di mana-mana. Terus saya bilang sama dia, itu kenapa? Dia bilang karena amal solehnya, karena ilmunya. Maka saya bilang sama dia, nasihat saya hari ini untuk saya sama kamu adalah bagaimana kita menjadi seperti Syekh bin Baz sebelum kita meninggal. Maksudnya kita sibuk juga dengan amal soleh, sibuk juga dengan ilmu. Nanti akan sama. Kita pun akan sama. Karena orang mengikuti jejaknya orang yang sukses di satu bidang, dia akan sama. Bapak Ibu mau sukses bisnis, lihat orang yang sukses bisnis kita ikutin, kita akan mirip dengan dia pasti. Jadi kan? Saya temannya ada yang buka butik, buka restoran, tapi kita tiap hari interaksi, kita selalu ngobrol. Lama-lama kita termotivasi untuk kerjakan seperti dia. Nah seperti itu. Sama dengan kalau kita bergaul sama orang-orang yang pengangguran, yang malas, ya kerjanya cuma buat dosa, pasti kita akan terpengaruh. Sekarang tidak, 2-3 hari, 5 hari, 7 hari pasti akan berbekas. Gak mungkin tidak. Kita bergaul dengan orang perokok, kita gak ngerokok misalnya. Hari pertama, hari kedua minimal kita hirup asapnya. Seminggu kemudian mereka akan bilang, coba aja 1 batang, kan cuma coba. Kita coba, sebulan kemudian kita sudah terbiasa, setahun kita bisa jualan rokok. Pengaruhnya besar. Sekarang kita berteman sama orang hafiz Quran. Anggap ibu-ibu dan bapak sekalian, mungkin di sini kena hadir ibu-ibu, saya sapa juga bapak di online tentunya. Kalau kita berteman dengan hafiz Quran, laki-laki seorang laki-laki hafiz Quran, perempuan dengan hafidzah Quran. Anggap kita ini bodoh sekali. Huruf hijaiyah masih salah, makharijul huruf ya, belum bisa bedakan mana tha, mana shin, mana sin, mana zal, mana zai. Mana dha, kita belum bisa bedain. Misal contoh, apalagi kalau kita mau bicara masalah hafalannya, mau bicara masalah tadabbur dan tafsirnya itu lebih jauh lagi. Tapi karena kita berteman dengan 10 orang menghafal Quran, hari pertama, hari kedua mungkin seminggu kita kikuk. Ini orang ngomong apa? Tafsir ayat, bacaannya udah bagus, kita masih jauh. Tapi kalau kita tetap komitmen, konsisten berteman sama mereka, sebulan kemudian kita sudah mulai bisa baca Quran. Saya yakin, ada perubahan pasti. Kita sudah mulai adaptasi biasa mendengarkan nama-nama surah Al-Quran. Kita sudah mulai mendengarkan biasa tafsir walaupun belum semua kita tangkap. Setahun kemudian kita bisa hafal Quran bersama mereka. Pengaruhnya besar. Ini yang kedua. Perhatikan baik-baik komunitasnya. Makanya Nabi SAW mengatakan Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama khalil. Orang Arab itu kalau ada kekasih dekat, orang yang sangat dekat dengan dia diistilahkan dengan khalil. Ya, kalau perempuan khalilah biasanya dibilang begitu. Nah, ini khalil. Nabi SAW mengatakan ya, almaru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama orang terdekatnya. Yang dia selalu tiap hari ngobrol, jalan, konsultasi, komunikasi dan seterusnya. Lalu Nabi bilang apa? Falyandur ahadukum ila may yukhalil. Pilih, sortir baik-baik siapa yang menjadi khalil kalian. Karena itu pengaruhnya besar. Sudah sekali saya bilang, silakan say hello sama orang, kenal orang, kita supel, oke, tapi bukan sahabat. Sahabat itu tidak bisa. Harus orang yang lebih baik daripada kita, maka itu akan berpengaruh besar. Yang ketiga, selalu berdoa. Kenapa kita membaca teman-teman sekalian dalam sholat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kenapa kita bilang ihdinas siratal mustaqim? Nah kita sudah sholat, kita sudah lurus, kita sudah muslim. Karena hati bisa berbolak-balik, bisa berubah. Bisa hari ini kita rajin, besok kita malas. Bisa hari ini kita rajin, minggu depan kita berubah. Bisa tahun ini kita rajin, tahun depan kita berubah. Ada banyak orang hidup muslim dari kecil, tuanya murtad. Kan banyak orang seperti itu. Ada banyak orang yang tadinya rajin sekali ibadah, di akhir hidupnya berubah jadi rusak semuanya. Nah, itu bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Di masa Nabi Muhammad SAW, pernah Abu Hurairah duduk dengan 2 orang, bertiga. Tiga-tiganya orang soleh di masa itu. Tiga-tiganya orang soleh. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh salah satu dari 3 orang kalian ini nanti akan menjadi penghuni neraka yang gigi gerahmnya lebih besar daripada gunung Uhud. Abu Hurairah waktu itu dengar ketakutan. Kenapa? Kata Abu Hurairah, dia cerita. Karena orang yang di sebelah saya dua-duanya ini paling rajin hadir dalam majelis ilmu Nabi, hafal Al-Quran. Berjalan waktu, salah satu dari 2 orang ini pergi berjihad mati syahid. Tinggal saya berdua sama 1 orang ini. Yang 1 orang ini hafal Quran, selalu dalam majelis ilmu, rajin ibadah. Maka Abu Hurairah bilang, saya makin takut terhadap diri saya. Subhanallah, waktu Nabi SAW mengutus 1 orang, nah orang yang temannya Abu Hurairah ini, diutus untuk menjadi da'i ke suku Hanifah namanya. Suku Hanifah ini salah satu suku besar di
sebelum kota Mekah. Jadi dia mirip dengan suku Quraisy, suku yang besar, banyak masyarakatnya. Di situ ada satu orang mengaku nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab. Nah, Musailamah ini dia mengaku nabi supaya kaumnya dukung, tapi karena dia orang kaya masyarakat, tokoh masyarakat, jadi akhirnya banyak kaumnya yang dukung dia jadi nabi. Nabi SAW utus orang ini, sahabatnya, untuk datang ke sana, tujuannya untuk nasihatin, sampaikan agama Islam. Sebelum tiba di suku Hanif, Musailamah Al-Kadzab keluar lalu ajak ngomong orang ini, negosiasi. Kalau kamu, kata Musailamah Al-Kadzab, mau mengatakan pada kaumku, kalau aku juga nabi sebagaimana Muhammad nabi, bukan pungkiri kenabinya Nabi Muhammad itu, bukan. Tapi bilang juga saya nabi sebagaimana Muhammad nabi, saya akan kasih apa yang kau mau. Kau akan punya jabatan, kau akan punya harta, apa saja kau minta saya kasih. Ternyata orang ini setuju. Dia lahirkan, dia setujui nabi baru. Sehingga membuat hampir seluruh suku Hanif itu murtad. Ya, dan ikut ajaran tersebut. Dan akhirnya dia meninggal, dibunuh oleh pasukan muslimin pada saat ya diserangnya pasukan Musailamah Al-Kadzab. Padahal orang ini di masa hidupnya hadir dalam majelis ilmu Nabi, hafal Quran, bisa berubah. Ya, tidak ada yang bisa mengetahui keadaan kita ke depan. Berapa banyak orang yang temannya Bapak Ibu hadir di pengajian, habis itu hilang, gak ada beritanya. Berapa banyak? Saya tahu di majelis kami ada murid-murid kami sering datang, saya biasa lihat wajahnya, lama-lama hilang, gak tahu kemana. Terus sebagian ikhwah mengatakan pada saya, Ustaz, karena desakan pendapatan akhirnya mereka kembali kerja ke tempat haram lagi. Padahal tinggal istiqomah. Ya. Subhanallah, saya pernah berbicara dengan seorang anak muda, umurnya sekitar 27 tahun. Dia kalau tidak salah jadi kepala cabang bank mana gitu ya. Terus dia bilang, Ustaz, saya ini tahu kalau riba itu haram. Gitu. Saya udah dengar ceramah gini-gini, tapi sekarang gimana caranya? Saya punya istri, punya anak, saya mau biayai mereka, kalau saya tinggalkan bagaimana? Terus saya tanya, mulai kapan Anda bekerja? Dia bilang sekitar 3-4 tahun. Di umur 24 mulai bekerja dan mulai berprestasi gitu. Sebelumnya gimana? Siapa yang biayai? Dia bilang orang tua saya. Saya bilang subhanallah. 24 tahun Allah membuat orang tua Anda membiayai Anda tanpa Anda berpikir sama sekali. Sekarang 3 tahun dapat pekerjaan haram lalu Anda takut kehilangan rezeki. Ini bagaimana ceritanya? Lalu saya rentet kembali. Waktu 9 bulan di rahim ibu itu pernah berpikir nggak? Ada ijazah nggak pada saat itu? Masih bayi. Allah buatkan plasenta untuk mentransfer intisari makanan ibu. Ibu waktu hamil sama maaf yang sudah melahirkan, minum susu, dokter kasih vitamin dan segala macam lah. Itu kan kita makan minum bukan seperti itu kan dikasih ke bayi. Dipilih dengan sistem yang luar biasa di tubuh ibu, lalu kemudian ditransfer melalui plasenta itu ke bayi, intisarinya, semuanya, vitamin-vitamin jadi tumbuh besar. Gak pernah berpikir. Lahir, sudah berapa banyak baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum dari kita kecil. Itu kalau kita hitung mungkin miliaran kali jumlahnya, sampai umur kita mulai dewasa dan mulai punya pekerjaan atau punya sarjana, berapa banyak kita makan dan minum. Tidak pernah kita berpikir dari mana, gitu kan? Waktu bayi popok digantikan, baju dibelikan dan segala macam, dibawa safar, naik pesawat. Saya lihat anak-anak saya yang Allah amanahkan. Saya bilang subhanallah, anak-anak ini tidak pernah berpikir berapa banyak rezeki yang sudah Allah kasih. Dia haus tinggal minum, makan tinggal ini. Kalau ada masalah sama teman-teman tinggal nangis, orang tuanya bela dan segala macam hal lah. Sekolah, ada transportasi segala macam. Dan umumnya manusia itu keadaannya pasti lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, mungkin Bapak Ibu kalau sudah punya anak, bandingkan keadaan kita sama anak kita. Biasanya pasti mereka lebih baik dari kita sebelumnya. Itu umum sudah. Misalnya dulu kita waktu kecil di rumah cuma ada 1 pembantu. Mungkin mereka sekarang sudah 3 orang pembantunya. Mungkin dulu kita sekolah di sekolah mana, mereka sekarang lebih bagus sekolahnya. Nah, sudah umum begitu. Makin ada generasi makin baik sebelumnya. Jadi nikmat Allah terlalu banyak. Banyak manusia subhanallah digoda oleh syaitan, ditakut-takuti. Karena syaitan itu memang menakut-nakuti kefakiran gitu ya. Tidak ada manfaatnya untuk itu. Makanya selalu berdoa. Nabi SAW selalu ulangi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini jangan cuma didengar ya, tapi diamalkan. Nabi selalu banyak membaca ini. Nabi Muhammad SAW yang baca. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati manusia. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, wahai yang mengalihkan hati manusia. Sarrif qalbi ala ta'atik. Alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu, gitu ya. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, betapa seringnya Anda baca doa ini.
Padahal siapa Anda gitu ya? Maksudnya apa yang dikhawatirkan? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, yang namanya hati manusia berada di jari jemari sang pengasih Allah, maka Allah bola-balikan sesuai yang dia inginkan. Oleh karena itu kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa istiqomah sampai wafat. Nah ini doa penting sekali. Jangan berdoa pada saat butuh, tapi merasa butuhlah dengan doa supaya selalu kita baca. Nah seperti itu ya. Ini poin-poin yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Baik, sampai sini bahasannya. Mungkin dari kami, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.